Saya juga agak ngeri-ngeri juga nih sebenarnya, takut disilat ini kan. Saya menggeluti silat. Silat ya. Awalnya cuma itu, tidak pernah berniat untuk menjadi seorang atlet ya. Tapi yang pasti di silat itu nggak ada pelajaran silat lidah, nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Malah dengan cibiran, dengan cemoohan orang, saya menunjukkan bahwa pencak silat ini bisa mengangkat derajat perempuan di mata masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Satsrasi Suara Satu Kata Lalu di Hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan Amdalama Kelurahan Kota Siantar Penyambungan Natal Pagi Madinah Pagi. Untuk sahabat semuanya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita bersua kembali di program spesial Talkshow Ruang Paslah. Satu program interaktif untuk sahabat semuanya, cerdas dan inspiratif untuk mengungkap cerita di balik berita. Kali ini kita mengangkat tema sahabat Start FM. Ada seorang perempuan tangguh yang kita undang datang ke studio memberikan dan juga ngobrol seputar perempuan, integritas dan pencaksilat. Oke, sahabat Start FM, seperti biasa Anda dapat berpartisipasi dan juga kami mengajak Anda untuk sama-sama kita ngobrol di pagi hari ini selama 1,5 jam hingga permasi pukul 11.30 di 0812 88 88 1026 itu nomor teleponnya, dan nomor WA-nya di 0812 9172 1177. Oke, sahabat Start FM, di ruang paslah kali ini telah kami hadirkan Siti Baroroh, seorang perempuan yang memiliki prestasi di bidang olahraga. Haornas ya tentu baru saja kita peringati setiap tahunnya. Tema yang diangkat ayo olahraga di mana saja gitu ya. Kapan dan di mana saja. Sebuah ajakan untuk berolahraga. Kalimat mensano incorpore sano itu tentu sudah sering kita dengar. Di dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat. Untuk mendapatkan tubuh yang kuat dan sehat tentu kita harus sering-sering olahraga. Kalimat ini sudah lama diamalkan oleh tamu kita, Siti Baroroh, yang hadir di studio, seorang perempuan yang kuat yang menggemari olahraga bela diri pencak silat, tentu di perguruan tapak suci ya. Nah, meraih berbagai prestasi, kemudian melawan stigma perempuan itu tidak bisa bela diri. Meraih prestasi yang prestisius tentunya di dunia persilatan. Namanya cukup terkenal sampai ke tingkat provinsi bahkan tingkat nasional ya. Bagaimana bisa tersesat ke dunia yang lebih dinominasi oleh kaum Adam atau kaum laki-laki ini. Hari ini di ruang paslah sahabat Start FM dengan tema Siti Baroroh, perempuan, integritas dan pencaksilat, telah hadir atlet, pelatih dan juri pencaksilat. Apa kabar? Assalamualaikum dulu ya. Waalaikumsalam Pak. Iya. Agak kencang aja ngomongnya, nggak apa-apa. Oke, selamat pagi, mudah-mudahan bahagia selalu di pagi hari ini. Apa rencana pagi hari ini? Rencana di pagi hari ini seperti saat ini saya berada di acara ruang paslah. Iya. Yang kemarin dihubungi oleh staf kita. Jadi rencana memang ke sini saja gitu ya. Iya, di samping aktivitas. Tadi pagi masih ngajar sih Pak. Ngajar ya? Masih ngajar. Ngajar silat? Ngajar sekolah guru. Kalau silat sore Pak. Silat sore ya? Sore. Guru apa nih? Boleh dong tahu kita. Ya, di sekolah perguruan Muhammadiyah saya sebagai guru mulok, yaitu kemuhammadiyahan, al-Islam kemuhammadiyahan. Oh, dia muatan lokal gitu ya? Iya, tapi di samping itu saya dibebankan juga, diamanahkan sebagai guru PKN. PKN ya, pendidikan kewarganegaraan gitu ya. Oke, makasih
Mudah-mudahan hari ini hari yang baik untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah. Dan insyaallah. terus berpacu untuk mengejar prestasi gitu ya. Iya. Meskipun hari ini kita memang mengalami sebuah duka yang dalam ya. Karena Bapak B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga berpulang ya kemarin, dan hari ini dimakamkan. Kita memang berdoa semoga arwah Bapak Presiden B.J. Habibie diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya. Nah, sebagai perempuan, ini sebagai perempuan kalau dilihat dari wajah Siti Baroroh ini cukup feminim sekali nih gitu ya. Saya juga agak ngeri-ngeri juga nih sebenarnya, takut disilat ini kan. ada cara mengunci itu ya. Oke, sebagai perempuan ya yang tidak jarang diasumsikan ya, sebagai makhluk yang lemah, feminim, keebuan gitu ya. Nah, sementara yang digeluti ini adalah butuh stamina yang kuat, strong, fisik dan segala macam. Apalagi di tempat kita nih di Mandailing ya, budaya kita tuh perempuan itu kan digambarkan seorang keebuan, lemah lembut, punya karakter gitu ya. Itu. Nah, juga adat begitu kental ya di sini. Ini bagaimana ceritanya nih Anda bisa, saya pakai bahasa yang agak ekstrim aja, Anda bisa tersesat. Ini tersesat ini asumsinya kan negatif ini. Tapi enggak. Kenapa Anda bisa terjerumus? Olah makin ekstrim lagi dong ini. Anda bisa bergabung ya ke dunia persilatan ini. Mengingat silat lebih identik dengan laki-laki. Kenapa itu bisa? Ya. Diawali dengan saya belajar dulu di SMP Muhammadiyah. Di SMP ya. SMP Muhammadiyah 31 Penyambungan. Iya. Yang pada saat itu kepala sekolahnya adalah Bapak Haji Ansor Nasution SPD MM. Ya. Mantan itu ya. Kadispora juga pernah gitu ya, banyak lah. Terus di sana memang sampai sekarang juga masih aktif ekstra kurikuler tapak suci. Nah, dari situ mulai berawal saya menggeluti silat ya, berketepatan perguruan tapak suci. Ya, pada awalnya sih ragu-ragu mengikuti ini. Ragu ya? Iya, ragu. Iya. Ya, karena ekstrim apa segala macam, tapi melihat kondisi kita sekarang khususnya di Mandailing Natal ya, banyak kejadian-kejadian yang tidak enak dipandang mata. Gitu ya. Ya di situ saya ikut aja gitu. Ya. Ya. Ada niat waktu itu juga untuk menjaga diri gitu ya, dengan olahraga bela diri ini ya. Niat untuk menjaga diri. Awalnya cuma itu, tidak pernah berniat untuk menjadi seorang atlet ya, prestasi gitu ya. Jadi memang dimotivasi untuk menjaga diri sebagai perempuan gitu ya. Ini juga disampaikan sama anak-anak murid itu. Disampaikan, Pak. Sampaikan ya. Tidak harus menjadi seorang atlet kalau memang kita tidak mampu ke sana. Karena seorang atlet itu kan butuh fisik yang kuat. Ada juga peraturan-peraturan yang harus kita ikuti di sana, seperti postur tubuh, timbangan. Kalau misalnya kita tidak bisa melampauinya ke sana, kita bisa menjaga diri kita sendiri. Menjaga diri ya. Dan itu memang bagian dari olahraga ya. Untuk hidup lebih sehat gitu ya. Oke. Nah, kenapa silat tadi sudah diberikan gambaran gitu ya. Kenapa tidak olahraga poli? Kenapa tidak badminton ya, yang lebih bisa diterima oleh kaum perempuan? Oh iya. Kenapa poli? Kenapa silat? Bukan poli, bukan badminton, bukan tenis meja, atau main apa? Main karet gitu kan. Gitu. Olahraga tradisional gitu. Ini kenapa pilihannya ke silat? Awalnya saya suka semua olahraga, Pak. Bela diri. Ya, enggak, semua olahraga suka. Ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, Pak. Bisa main poli, bisa main tenis meja, bisa main badminton. Belum tentu bisa main silat. Gitu ya. Ya, tapi kalau kita bisa main silat, otomatis olahraga-olahraga yang kita minati yang lain otomatis bisa. Kenapa? Apa
dasarnya kenapa bisa kalau kita silat gitu kan, lalu bisa olahraga yang lain gitu. Karena di silat ada keistimewaan atau apa gitu? Iya, di silat ada keistimewaannya Pak. Apa itu? Fisik yang kuat atau bagaimana? Fisik yang kuat, mental yang kuat. Mental itu. Iya. Dan seterusnya di silat itu kita diajarkan spiritual. Spiritual ya. Kita diajarkan belajar apa namanya? Belajar lebih sabar. Sabar ya. Ya. Tapi yang pasti di silat itu nggak ada pelajaran silat lidah, nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Kalau silat lidah nggak di. Iya. Kalau di perguruan nggak ada pelajaran silat lidah nggak. Ada silat teknis apa ya, olahraga ya. Oke, makasih. Ini memang supaya kita pahami saja. Memang olahraga itu, olahraga silat lebih sehat gitu ya, tapi nggak ada olahraga silat lidah, nggak ada. Kemudian apa tidak pernah dapat cibiran ya dari orang lain gitu ya, atau mungkin dari lingkungan atau dari keluarga gitu ya, atau keluarga ibu bapak itu, masa perempuan latihannya silat atau sejenisnya gitu. Pernah nggak dicemooh di alah Siti Baroroh Marsilatia gitu ya, padahal kan saya budaya nih ya. Iya Pak. Faktanya tuh kadang-kadang kalau seorang perempuan itu memilih olahraga keras bela diri, itu dibilang alah itu kan karena dia jantan gitu ya. Jantan dari Siti Baroroh Marsilatia gitu kan. Apakah begitu? Pernah nggak mengalami seperti itu dan apa saran dari keluarga gitu? Kalau masalah cibiran, cemoohan, banyak Pak. Banyak ya. Bukan sekali dua kali. Banyak sekali. Ya. Nah, dulu pas mengikuti latihan bela diri pencak silat ini Pak, banyak kedengaran, ini nanti kalau si Baroroh ini menikah nggak bakalan punya anak gitu. Itu ya, sampai ke situ ya. Sampai ke situ Pak. Padahal toksir juga tuh anaknya kan. Anaknya udah berapa nih anaknya? Baru satu Pak. Oh baru satu. Oke. Terus tapi nggak membuat apa ya? Membuat perasaan mandek gitu ya? Atau merasa apa ya namanya tuh, tidak mood lagi gitu dengan olahraga? Itu malah justru mensupport gitu ya? Malah dengan cibiran, dengan cemoohan orang, saya menunjukkan bahwa pencak silat ini bisa mengangkat derajat perempuan di mata masyarakat ya. Dan juga di kalangan olahragawan ya. Oke, itu cara Anda untuk menanggapi itu ya. Pernah nggak tadi dari orang tua tadi? Kalau dari bapak ibu dilarang atau bagaimana? Ya namanya orang tua, pendidikan kita masih lebih tinggi dari orang tua. Ya menanggapi itu orang tua pasti mendengarnya nggak enak kan Pak. Nggak enak gitu ya. Pernah dilarang juga, udahlah. Nggak usah lagi latihan-latihan kayak gitu, banyak kocehan orang dari luar gitu. Ya. Tapi apa jawaban waktu itu? Jawabannya waktu itu kan orang mah. Nah, kalau kita kan kita yang melakukan, kita yang merasakan, kita yang merasakan hasilnya nanti kita juga Mak. Jadi nggak usah kita open perbincangan orang di luar sana gitu. Jadi lama-lama orang tua juga menerima apa yang kita ucapkan. Nggak usah gosip gitu ya. Oke, sahabat Istana FM, kita tentunya juga menawarkan partisipasi, juga mengajak kamu semuanya, silakan saja boleh berinteraksi nanti di 0812 88 88 1026 ya. Nah, kemudian bagaimana dengan seperti apa perjalanan karir seorang Siti Baroroh sampai pada event-event besar, dan apa saja sih sebenarnya yang sudah diraih? Walaupun sedikit saya tahu sih sebenarnya perjalanannya, tapi kan kita ingin mengetahui itu langsung ya dari seorang atlet Siti Baroroh. Bagaimana sih proses perjalanannya itu? Bagaimana di perguruan atau di cabang olahraganya untuk meraih prestasi itu, dan apa saja prestasinya? Seperti yang tadi saya ceritakan, ini berawal dari hobi, berawal dari ekstrakurikuler di sekolah, yang pada saat itu saya tidak pernah mengharapkan saya menjadi seorang atlet. Nah, pada tahun 2002, saya dipanggil
oleh Pengcap IPSI untuk mengadakan seleksi untuk kegiatan Pordasu pada masa itu. Pordasu. Ya, Pengcapnya di tingkat kabupaten ya, IPSI ya. Oke. Pengcapnya di IPSI kabupaten. Jadi pada saat itu saya masih terheran-heran. Rupanya ada kegiatan seperti ini. Lanjutan pencak silat yang saya latih selama ini di sekolah. Gitu. Dari situ saya terus berlatih. Alhamdulillah saya lolos mengikuti Pordasu tahun 2002 di Medan. Itu mengikuti Pordasu ya, Pekan Olahraga Daerah Provinsi Sumatera Utara. Ini kalau lebih awam pemahamannya itu Pordasu itu adalah satu event di tingkat provinsi gitu ya, tingkat provinsi Sumatera Utara ya. Oke. Baik. Ini tuh tadi ya, seperti apa perjalanan karir seorang Siti Baroroh sampai event-event apa saja yang diraih. Kita jeda sejenak dulu untuk mendengarkan pesan berikut. Start FM, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif, mengungkap cerita di balik berita.